Terima kasih sambutannya, luar biasa sekali ya. Terima kasih sekali lagi. Thank you teman-teman yang udah hadir malam hari ini. Aku percaya kita semua nggak kebetulan di sini. Kita semua adalah yang ditentukan oleh Tuhan bisa dapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi udah dipimpin doa sama Cici Feli, tapi izinin aku untuk pimpin doa kita sekali lagi ya, secara khusus untuk bisa mempersiapkan hati kita. Kita satu hati berdoa untuk bisa menerima firman. Bapak dalam surga, selamat malam Bapak. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat hikmat Tuhan. Hari ini Tuhan, kami sama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, bagaimana kami benar-benar menyadari bahwa kami sungguh amat sangat banyak diberkati oleh Tuhan. Apa yang kami terima Tuhan lebih dari cukup Tuhan. Apa yang kami terima sungguh luar biasa. Dan karena itu juga Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi berkat supaya apa yang telah kau rancangkan, apa yang telah kau kehendaki, itu bisa terjadi Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi pelaku firman, kami nggak mau cuma sekedar mengetahui firman Tuhan. Ajar firman dan kebenaran bisa benar-benar mengubahkan kami. Siapkan tanah hati kami Tuhan, Roh Kudus berbicaralah pada kami, singkapkanlah apa yang ingin kau sampaikan. Dan itu bisa menerangi hidup kami dan menjadikan hidup kami lebih serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak, dalam tangan-Mu kami serahkan doa dan harapan kami. Bapak sertai juga hamba, lidah bibir hamba, supaya benar-benar bisa menyampaikan apa yang daripadamu saja. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, Bapak, dan sucikan, kuduskan setiap hal yang boleh disampaikan, supaya kebenaran firman boleh diberitakan dan namamu semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Oke teman-teman, selamat malam sekali lagi. Tadi sudah disampaikan bahwa di bulan ini, di 1 bulan Oktober, sebelum kita move ke November, itu kita belajar tentang menjadi berkat. Di minggu pertama, kita belajar dari Koko Andreas tentang esensi berkat. Terus di minggu kedua, kita diperlengkapi sama Kak Raguel Lewi, Raguel Lewi tentang real blessing, gimana menjadi berkat yang sejati gitu. Ada ciri-cirinya dan luar biasa banget ya, kayak kita tuh menjadi konektor dan nggak jadi orang yang judging, luar biasa banget. Dan yang di minggu lalu itu kita banyak banget diteguhkan dan banyak banget diingatkan tentang jadi berkat itu tuh adalah soal menginjil dan bersaksi. Dan itu disampaikan oleh hambanya, Kak Roni, Pastor Roni. Itu adalah admin juga dari Meme Komik Kristen. Dan hari ini, sebagai penutup, untuk melengkapi ini semua, kayak kita mau belajar sama-sama blessed to be a blessing. Mungkin banyak kita bertanya-tanya kan kayak, duh, menjadi berkat, kok berat amat? Gimana aku harus bisa jadi berkat gitu ya? Nah, kalau misalkan mau dapat rangkaian seluruhnya, teman-teman yang ketinggalan di minggu lalu atau minggu-minggu sebelumnya, boleh nanti ke YouTube-nya Komunitas Sahabat Yesus untuk bisa diberkati dari seri yang lengkap bagaimana menjadi berkat. Nah, malam hari ini kita sama-sama mau bahas dan belajar lebih lanjut tentang kalau kita jadi berkat, kita itu tuh ternyata udah diperlengkapi dulu sama Tuhan. Udah diberkati dulu sama Tuhan. Jadi kayak kita tuh nggak mungkin diminta atau dituntut Tuhan melakukan sesuatu, tapi kalau kita tuh nggak punya. Jadi Tuhan telah memperlengkapi duluan. Jadi blessed to be a blessing. Diberkati untuk menjadi berkat. Nah, apa sih berkat itu? Kita boleh next. Berkat itu tuh banyak artinya. Tapi menurut KBBI, ada beberapa artian yang udah dituliskan dan ada muncul di layar kalian. Menurut KBBI itu bisa diartikan jadi 4 hal. Yang pertama, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Wow, berkat itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang menarik, sesuatu yang diingini oleh banyak orang. Dan yang kedua, ngomongin berkat itu ngomongin tentang doa restu atau pengaruh yang baik. Ah, papi, mami, emak, bapak, berkatin aku ya supaya aku bisa lancar keluar kota, supaya aku bisa lancar studinya kalau misalkan ada yang rantau gitu. Berkat juga adalah doa restu dan pengaruh yang baik yang akan mendatangkan selamat dan bahagia. Orang pada dasarnya pengen dirinya selamat. Orang pada dasarnya pengen untuk menjadi bahagia. Dan karena hal itu, orang juga makanya seringkali berharap yang namanya berkat. Dan biasanya kita tuh mendapatkan berkat atau minta berkat kayak berkatin aku dong gitu. Itu dari orang yang kita anggap lebih terhormat dan juga kita anggap tuh
lebih suci atau kita hargain dia gitu. Jadi puji Tuhan, kita diberkati Tuhan, pribadi yang amat sangat tinggi, raja di atas segala raja, dan yang paling suci, dan benar-benar wow, dan pribadi itu tuh yang udah memberikan segala berkat terbaik buat kita. Jadi seluar biasa itu. Kita anak-anaknya yang malam hari ini juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kasih karunia kalau kita bisa terus mengenal Tuhan, terus bertumbuh dalam pengetahuan dan firman. Itu juga adalah berkat Tuhan. Seringkali kita tuh ngomongin berkat, itu tuh cuman kepikirannya berkat itu selalu dalam hal atau dalam bentuknya itu materi. Padahal enggak. Karena apa? Orang itu seringkali salah persepsi karena hal ini. Berkat itu di KBBI pun tuh diartiinnya sebagai makanan dan sebagainya yang dibawa pulang sehabis kenduri. Ini kalau misalkan kita artiin secara harfiah, kalau di daerah itu ada orang habis pesta, terus habis itu ada bawa pulang, bawa bekal, bawa tenong, bawa tas, isinya beras, isinya makanan, isinya nasi kotak, itu sering disebut, pulang, pulang bawa berkat gitu. Iya, habis pesta gitu. Jadi itu bisa ditulis nih bahkan di KBBI sebagai materi, sebagai sesuatu yang dibawa sebagai berkat. Dan itu luar biasa. Berkat itu artinya bisa macam-macam. Bisa ngomongin tentang materi, bisa ngomongin tentang kebaikan, bisa ngomongin tentang keselamatan. Tapi yang terakhir, ada satu arti lagi, ini yang luar biasa. Berkat itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, bermanfaat, dan berkah. Setiap orang pasti pengen dirinya mendapatkan kebaikan. Setiap orang pasti rindu untuk bisa dapetin manfaat-manfaat dan hal-hal yang berguna dalam hidupnya. Dan setiap orang pasti rindu hidupnya diberkati. Tapi kita nggak cuma berhenti sampai di sini. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Jadi kita yang udah mendapatkan kebaikan, yang udah mendapatkan manfaat, dan yang sudah mendapatkan berkah, akan juga bisa memberikan kebaikan buat orang-orang, bermanfaat buat orang-orang, dan mendapatkan dan membagikan berkah buat orang-orang. Dahsyat kan ya, sedahsyat itu Tuhan. Dia ciptain kita, Tuhan tuh sebenarnya udah maha dan luar biasa. Nggak butuh orang, nggak butuh pribadi atau nggak butuh manusia untuk bisa bagiin itu. Tapi Tuhan mau pakai kita. Itu luar biasanya. Kita dijadiin alatnya, kita dijadiin salurannya, kita dipilihnya untuk bisa ikut bersama-sama buat dia melakukan sesuatu, berkarya, buat memperkenalkan Tuhan, memasyurkan nama Tuhan. Kita boleh next lihat ke poin berikutnya, bahwa luar biasanya Tuhan, itu tuh seringkali tuh membuat kita tuh kayak, Tuhan aku mau diberkati, Tuhan aku mau banget terima berkat. Pertanyaannya kayak, apa ada orang yang nolak berkat gitu? Kalau misalkan nih ya, di sini tanya, di sini aku nggak bisa lihat semua orang, di sini nggak semuanya on cam, tapi kalau misalkan aku tanya kayak, mau berkat nggak gitu? Siapa yang nggak mau berkat gitu? Pasti dalam hatinya atau kalau disuruh angkat tangan, siapa mau berkat? Ya pasti angkat tangan, pasti mau berkat. Nggak ada yang nolak gitu. Karena apa? Berkat adalah sesuatu yang baik. Dan sesuatu yang baik, masa ditolak? Agak aneh gitu ya. Sekalipun mungkin nggak kelihatan di layar ini, ada yang angkat tangan. Tapi kalau ditanya ke dalam hati kecil kita, kamu mau nggak terima berkat? Kamu mau nggak terima sesuatu yang baik? Kamu mau nggak terima hal yang bisa mendatangkan manfaat? Kamu mau nggak menerima sesuatu yang bahkan bisa membawa pengaruh selamat dan membuat kamu berbahagia? Semua orang pasti akan ngejawab, aku mau. Tapi nggak cuma sampai di situ. Rinduan dan harapan akan terima berkat itu emang udah kodrat. Manusia pengen diberkati, aku pengen dikasih, aku pengen dipenuhi, aku pengen mendapatkan ini dan itu, mendapatkan berkat dan lengkap. Rasanya jadi utuh. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Ternyata berkat itu ada esensinya. Dan apa esensi berkat? Boleh tolong di next selanjutnya. Esensi berkat, ternyata sebelum kita rindu mendapatkan berkat, Tuhan itu terlebih rindu buat kasih kita berkat. Kita boleh sama-sama buka ayatnya ada di Kejadian 1, ayat 21 dan 22.
Aku bantu bacain ya. Kejadian 1 ayat 21 sampai 22. Ini adalah pertama kali kata berkat itu disebutkan. Pertama, waktu Tuhan menciptakan di kisah penciptaan ini, di kejadian 1, Tuhan menciptakan hari pertama dan sampai hari ke-5. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan, dan burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadi berkat itu luar biasanya tuh ternyata inisiatif Tuhan. Tuhan lihat semuanya itu baik. Tuhan itu disenangkan. Kalau kita lihat di versi KBBI-nya, bunyinya luar biasa. Ini aku bantu bacain versi KBBI-nya ya. Versi KBBI-nya berkata demikian. Maka Allah menciptakan binatang-binatang raksasa laut dan segala jenis makhluk yang hidup di dalam air, serta segala jenis burung. Dan Allah senang melihat hal itu. Terus dilanjutkan di ayat yang selanjutnya. Setelah Allah senang melihat hal itu, Allah memberkati semuanya itu dengan memberi perintah kepada makhluk yang hidup di dalam air supaya berkembang biak dan memenuhi laut, dan kepada burung-burung supaya bertambah banyak. Jadi Tuhan itu berbahagia, Tuhan itu senang. Kalau tadi kita balik ke artian berkat, artinya berkat tadi kan kayak kita mendapatkan sesuatu dan kita berbahagia, dan kita tuh mendapat rasa happy, mendapatkan rasa kebaikan. Dan Tuhan itu ternyata udah disenangkan dulu. Bahkan Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang merasa senang melihat, ini baik ya, aku senang. Dan Tuhan memberkati. Jadi luar biasa itu. Sebelum kita mikir dan minta kayak, Tuhan, aku mau diberkati. Tuhan udah terlebih dahulu rindu memberkati kita. Jadi nggak perlu takut untuk kekurangan berkat. Nggak perlu takut kalau sampai kita tuh kayak nggak disayang atau nggak diberkati Tuhan. Karena bahkan Tuhan memberkati kehidupan sebelum Tuhan memberkati manusia, itu Tuhan bahkan memberkati makhluk hidup yang di dalam air. Binatang-binatang loh. Binatang aja diberkati. Terlebih kita manusia yang diciptakan serupa dan segambar sama dia. Dan ngomongin berkat, berkat itu tuh ternyata bukan suatu hal yang kita inginkan doang. Tapi lebih dari itu. Berkat adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Kita buka sama-sama ayatnya ada di Kejadian 1 ayat 28. Seluar biasa itu loh. Berkat ternyata tuh nggak cuma keinginan kita, tapi pertama inisiatif Tuhan, dan yang kedua adalah kepercayaan Tuhan. Di ayat 28 disebutkan demikian, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di sini ini luar biasa. Tuhan tuh kasih kepercayaan. Aku berkatin kamu loh. Manusia yang diciptakan. Di ayat 27, kalau kita baca back ke ayat sebelumnya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan ini ciptain manusia, gak main-main. Pakai gambar dan rupa Allah. Jadi seberharga itu. Maka jangan pernah mikir kayak dirimu nggak berharga. Jangan pernah mikir dirimu nggak diberkati. Kalau kamu kehilangan sesuatu, kalau kamu mendapatkan sesuatu hal yang buruk, jangan terus ngecap kayak, aduh, Tuhan nggak sayang aku. Tuhan nggak berkati aku. Nggak sama sekali. Karena setiap hal yang kita terima, itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Kita bisa jaga nggak kepercayaan itu. Tuhan memberkati dan bahkan kasih kepercayaan. Tuhan bilang, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah. Ngomongin tentang hal-hal ini, itu menunjukkan bahwa Tuhan tuh sebegitu percayanya. Kalau Tuhan nggak percaya sama kita mungkin dikurung di dalam satu tempat, dan nggak boleh kemana-mana, dan nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena kepercayaan Tuhan yang besar, yang luar biasa ini, Tuhan bahkan memberkati mereka dan kasih tahu bahwa bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, dan berkuasalah. Seluar biasa itu loh. Berkat ternyata tuh Tuhan kasih, karena Tuhan itu percaya
Karena Tuhan tuh begitu sayang, karena itu tuh Tuhan duluan yang mengingini kita tuh dipenuhi sama berkat. Karena berkat juga punya tujuan. Kita sama-sama mau lihat tujuan berkat, boleh tolong di next selanjutnya. Tujuan berkat itu ternyata apa? Dari dua ayat ini tadi, kita bisa belajar bahwa dari Kejadian 1 ayat 21 dan 22. Tadi kan dibilang bahwa beranak cuculah, kayak 21 tadi disebutkan bahwa berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaknya burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadi ngomongin berkat, berkat itu punya tujuan. Berkat itu tujuannya adalah pertambahan dan pertumbuhan. Jadi Tuhan memberkati kehidupan. Mungkin teman-teman nanya kayak, unik juga ya kalau kita belajar dari Kejadian 1 ini. Tuhan kan kasih penciptaan. Tuhan ciptain makhluk hidup, ada tumbuhan loh. Tapi kok nggak ada kata memberkati ya? Kenapa tumbuhan itu tuh nggak disebut memberkati tumbuhan? Tapi kata pertama tentang memberkati justru malah muncul di hewan-hewan. Nah, satu hal yang unik dan luar biasa waktu berkat ini benar-benar mau lagi dipersiapkan untuk bahan ini, muncul berkat, muncul adanya satu hal yang Tuhan taruh secara khusus tentang memberkati kehidupan adalah pada saat ada kegerakan, ada sesuatu yang aktif dilakukan, dan itu yang munculin adalah si binatang itu. Kalau misalkan si tumbuhan itu kan dia lebih pasif gerakannya, tapi kalau si hewan atau binatang itu tuh punya kegerakan yang lebih aktif. Jadi Tuhan melihat bahwa itu baik, bisa bertambah, bisa bertumbuh, dan Tuhan punya maksud tujuan bahwa berkat itu punya hal yang pengen banget, Tuhan kehendaki banget adanya pertambahan dan pertumbuhan. Dan yang selanjutnya, tujuan berkat itu juga adalah tentang pemenuhan, otoritas, dan kuasa. Ngomongin tentang pemenuhan, otoritas, dan kuasa maksudnya apa? Dilihat di Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Adanya penaklukan, Tuhan kasih otoritas sama semua manusia, sama anak-anaknya. Dan yang berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Kita punya kepercayaan, kita punya kuasa, dan itu berkat dari Tuhan buat setiap kita. Kayak seluar biasa itu loh sebenarnya Tuhan memberkati kita tuh ada tujuannya. Pertambahan, pertumbuhan, pemenuhan, supaya kita tuh nggak kosong, supaya kita tuh punya otoritas dan kuasa, bisa melakukan apa yang Tuhan ingini dan kehendaki, untuk kita bisa total dan maksimal dalam kehidupan. Jadi jangan pernah ngerasa, Tuhan aku kok gini-gini doang, Tuhan aku kok kayak nggak punya apa-apa, Tuhan aku kok nggak punya kuasa apa-apa. Karena mungkin kita nggak pernah sadar, kita tuh udah diberkati sama Tuhan sebegitu luar biasanya. Mungkin kita belum mengerti apa yang kita punya. Dan karena itu malam hari ini kita sama-sama bisa belajar dan kita sama-sama bisa ngerti bahwa berkat itu ternyata adalah bagian dari hidup kita. Boleh tolong di next? Berkat itu tuh udah dimaksudkan Tuhan untuk menjadi bagian hidup kita. Tapi kita nggak selalu bisa sadar hal itu. Kita nggak bisa ngerti kadang. Kayak waktu kita nerima sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita tuh suka salah meresponi. Duh, ini gimana ya? Kok hidupku kok gini banget? Kayak mungkin kita berharap kita bisa studi di mana, kuliah di mana, terus bisa dapat di situ. Duh, kuliahnya kok susah banget sih, kayaknya salah jurusan gitu. Kadang kita tuh nggak menerima dengan baik hal-hal yang terjadi waktu kita ngelihat itu susah, waktu kita ngelihat itu nggak sesuai sama ekspektasi kita jadi kehilangan rasa syukur, kita kehilangan kenikmatan untuk bisa menerima apa yang kita punya. Dan waktu kita gagal menyadari itu berkat Tuhan, dan kita gagal menikmati berkat Tuhan, kita akan gagal untuk menganggap itu bagian dari hidup kita yang terbaik. Kita jadi nggak bisa ngelola dan mengerjakan apa yang semestinya yang Tuhan minta untuk kita kerjakan. Hal yang menghalangi kita menikmati berkat Tuhan itu ada dua.
Yang pertama, kadang tuh kita tuh nggak sadar sama apa yang kita punya, sama apa yang kita terima, itu adalah berkat Tuhan. Karena kita tuh kadang mencurigai Tuhan. Bener-bener kadang tuh suka mikir Tuhan tuh jahat, Tuhan tuh nggak sayang. Seringkali kita lihat, kalau kita punya donat, kita lihat lubangnya, bukan donatnya, bukan lihat adonannya. Sayang kan, waktu kita bisa menikmati, mensyukuri, berkat adalah bagian kita. Tapi kita melihatnya sesuatu yang selalu, aduh kita nggak punya. Aduh orang lain punya itu, tapi aku enggak. Aduh orang itu punya pacar, aku enggak. Aduh orang itu punya duit banyak, aku enggak. Kita memperbandingkan apa yang orang punya. Dan kita jadi kehilangan makna, kehilangan kenikmatan untuk bisa menyadari bahwa Tuhan itu berkatin kita lebih dari cukup. Tuhan tahu apa yang kita butuh, Tuhan tahu apa yang kita perlu, dan itu lebih cukup. Kadang tuh juga kita belum bisa menikmati berkat yang Tuhan kasih, karena kita tuh nggak siap menerima apa yang Tuhan kasih. Kita kadang ngerasa nggak mampu, kita ngerasa minder, kita nggak dalam sikap siap, nggak dalam sikap yang dianggap bisa, karena kita sendiri nggak menunjukkan itu. Ada kan di Alkitab bilang, kalau setia sama perkara kecil akan dipercayakan ke perkara besar gitu. Nah, kita bisa menunjukkan nggak kita siap untuk bisa menerima hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan percayakan. Kadang tuh kita udah sibuk duluan kayak pusing, aduh aku nggak bisa nih kelola uang segini, aduh aku nggak bisa nih kelola pelayanan ini, aku kan nggak bisa. Padahal itu berkat yang Tuhan mau percayakan. Tapi kita kadang terlalu takut. Kita ngerasa, aduh aku nggak bisa, nggak mampu. Aduh aku minder lah, malu. Nah seringkali waktu kita lakukan itu, kita menolak. Kita nggak bisa menikmati berkat yang Tuhan kasih. Padahal Tuhan itu nggak pernah biarkan kita sendirian. Tuhan selalu berikan penyertaan. Tuhan berikan kemampuan dan penyediaan untuk kita bisa nikmatin berkat. Tapi seringkali karena kita terlalu pusing sama apa yang kita lihat, yang nggak seharusnya kita lihat, itu yang membuat kita nggak bisa menikmati berkat. Kalau aja kita mau untuk menyadari apa yang Tuhan kasih dan mensyukuri itu adalah hal yang luar biasa, baik yang harusnya kita punya. Dan selanjutnya, boleh tolong di next, berkat itu sesungguhnya adalah panggilan. Kok bisa berkat adalah panggilan? Di ayat Kejadian 12 ayat 3, aku bantu bacain Kejadian 12 ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ini kalau baca perikop utuhnya, judul perikopnya adalah Abram dipanggil Allah. Abram itu kan nama lamanya si Abraham, waktu dipanggil sama Tuhan, di ayat 1 kalau dibaca, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Abram ini dipanggil, tapi dalam panggilannya untuk jadi berkat, itu tuh Tuhan bilang bahwa aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua orang di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi luar biasa banget loh. Berkat ini nih dimaksudkan Tuhan juga bahkan untuk Abraham dipanggil, gak untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya, bahkan di orang-orang yang ada dan nanti akan berinteraksi sama si Abraham ini. Kita boleh next lihat juga selanjutnya bahwa dengan apa berkat yang udah dikasih ke kita harus bisa terima, kita bisa kelola, dan bisa kerjain. Dan jangan sampai berkat itu berhenti di kita. Kita memang nggak pernah bisa memberi atau membagikan sesuatu yang kita nggak punya. Nah, karena itu, Tuhan sebenarnya udah penuhi kita, udah perlengkapi kita, udah kasih begitu banyak berkat sama kita, dikasih kepercayaan, dikasih kemampuan untuk berbagi dan menjadi berkat. Itu semua kalau kita mau sadari, itu bukan tuntutan. Tadi kan udah dibilang, itu panggilan.
Dan Tuhan luar biasanya juga, nggak nuntut tapi memberi tuntunan. Kalau baca perikop yang nanti secara utuh di Kejadian 12 ayat 1, Tuhan tuh bilang kayak, kamu nanti pergi ya dari sini ya, kamu jalan ya ke sini ya, seperti ini ya. Ada tuntunan yang Tuhan kasih. Dan itu Tuhan tujukan untuk kita bisa mengelola dan mengerjakan. Dan itu bisa kita lakukan waktu kita tuh tahu apa yang kita punya, apa yang kita pegang di tangan kita, apa yang kita dapati dari Tuhan. Nah, gimana caranya? Ya, baca yang di ayat Kejadian 12 ayat 3 itu tadi. Tuhan akan memberkati kita juga, dan kita juga harus bisa jadi berkat juga buat banyak orang. Dan jangan berhenti di kita. Perkatakan berkat ke orang-orang yang kita jumpain, ke sekeliling kita. Jadilah saluran. Tuhan tuh mau pakai kita. Itu luar biasanya. Di sini ada 2 gambar, kalau teman-teman mau lihat. Di sebelah kiri, ini kelihatannya bagus ya. Tapi di sebelah kiri itu tuh nggak ada kehidupan. Gambarnya tuh menunjukkan sesuatu yang gersang. Di sebelah kiri adalah laut mati, sedangkan yang di sebelah kanan adalah Danau Galilea. Nah, mereka ini, si 2 gambar ini, sebenarnya tuh punya aliran yang sama dari Sungai Yordan. Tapi bedanya, si laut mati ini, dia itu tuh nggak ngalirin airnya itu kemana-mana lagi. Jadi, kandungan garamnya itu amat sangat tinggi, yang menyebabkan si laut mati ini nih nggak ada kehidupan di sana. Sekitarnya juga nggak ada kehidupan, yang ada di sana cuman bisa ngambang karena tingkat kadar garamnya itu terlalu tinggi. Beda sama si Danau Galilea. Danau Galilea atau Danau Tiberias, kalau orang-orang suka bilang, ini nih punya aliran yang sama dari Sungai Yordan, tapi dia mengalirkan ke sungai-sungai lain yang ada di sekitarnya. Bedanya itu, waktu kita bisa jadi saluran, jadi mengalirkan kuasa, kasih karunia Tuhan ke lebih banyak orang, berkat itu tersalur, kita bisa dipakai Tuhan untuk jadi berkat ke lebih banyak orang, sekitar kita hidup, dan bahkan kita juga luar biasa indah gitu. Tuhan pakai, dan itu luar biasa menyenangkan. Jadi jangan sampai berkat itu berhenti di kita. Jangan sampai berkat itu nggak dilanjutkan karena keegoisan kita. Dan ini hanya bisa terjadi waktu kita bisa beres dari trauma, waktu kita bisa beres dari hambatan-hambatan yang mungkin mencengkram atau mengikat kita. Di Filipi 3, ayat 13 sampai dengan 14 dikatakan demikian, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Kita seringkali tuh mandang kayak mau keketin berkat, aku nggak mau lah bagi berkat, nanti aku kurang kalau aku bagi uang. Aku nggak mau lah bagi kepinteran, bagi ilmu sama temen. Nanti dia nilainya bagus, terus aku kalah. Nanti aku nggak ranking lagi. Aku nggak mau lah ngekepin, terus kayak kita mau berkatnya tuh cuma buat kita kok. Berkatnya itu cuma buat kita aja. Karena mungkin kita pernah mengalami kehilangan, kita takut untuk dikecewakan, kita nggak mau membagi itu karena kita tuh banyak hal yang mungkin pernah terjadi dan itu nggak kita bereskan. Kalau itu terus kita lakukan, kalau itu terus kita pegang, kita nggak akan pernah bisa menggenapi apa yang sebenarnya Tuhan rancangkan. Dan kita nggak akan pernah bisa terima hal-hal yang lebih indah, hal-hal yang lebih luar biasa, yang udah Tuhan sediakan. Ya misalkan kalau emang Tuhan mintakan untuk kita melepaskan hal itu, lepaskan. Kalau emang Tuhan mau minta kita untuk membagikan hal itu, bagikan. Jangan pernah tahan apa yang Tuhan mintakan untuk kita serahkan. Jangan pernah tunda apa yang harusnya kita kasih, itu bentuk ketidaktaatan. Dan ketidaktaatan itu sebenarnya adalah kejahatan, karena kita melawan Tuhan. Segala sesuatu yang kita dapatkan dari Tuhan. Dan kenapa kok kita nolak atau kita nggak mau serahin sesuatu yang bukan punya kita sebenarnya. Dan itu semua adalah punya Tuhan. Itu kan aneh ya, kayak
Kayak misalkan kita nih dipinjemin handphone sama orang, misalkan aku pinjemin handphone ke Terry gitu. Ter, nih aku pinjemin handphone, isi pulsanya ada 1 juta gitu. Kamu bebas pakai apa aja, mau telepon siapa aja boleh gitu. Terus dikasih waktu kayak aku pergi ke luar kota, apa ke luar negeri, terus setelah 1 bulan aku balik. Terus waktu aku balik, Ter, handphonenya mana? Udah dipakai pulsanya berapa banyak gitu. Terus Terry bilang, enggak. Handphonenya di aku aja, aku nggak mau balikin. Lah, kok gitu? Kan punya saya. Kenapa nggak dikasih? Padahal udah dikasih karunia untuk menikmati. Udah dikasih karunia untuk bisa mengelola. Udah dikasih kebebasan untuk mengerjakan. Tapi waktu diminta balik, kita sering kali kayak, jangan, ini kan punya aku. Loh, yakin itu punya kita. Semuanya itu punya Tuhan loh. Berkat apapun yang kita terima, itu bahkan sebenarnya punya Tuhan, bukan punya kita. Kita pun sebenarnya itu punya Tuhan. Karena kita tuh umat tebusan. Jadi beresin diri dari semua trauma, dari semua hambatan. Karena kalau kita ngekepin atau pegang apa yang kita pikir baik dan benar, itu sebenarnya kesia-siaan. Itu sebenarnya adalah hal yang justru membuat kita tuh nggak bisa maju dan nikmatin berkat Tuhan yang lebih luar biasa yang udah Tuhan sediakan. Jadi pertanyaannya kayak, yakin mau berhenti di kamu cuman segini? Jadi laut mati, mau? Nggak akan mau. Dan aku percaya bukan cuman aku yang nggak mau untuk uh, stopin berkat di kita doang, tapi kayak kita harus jadi pemberi berkat, memberkati banyak orang sesuai sama apa yang udah Tuhan rancangkan buat setiap kita. Boleh tolong di next? Selanjutnya kita masuk ke Kejadian 12 ayat 3. Berkat itu tuh, di sini kan tadi bilang, aku akan memberkati engkau, memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Di ayat ini sebenarnya dijelaskan bahwa berkat yang Tuhan maksudkan untuk Abraham, itu tuh bukan cuma untuk pemenuhan jasmani, tapi juga pemenuhan berkat yang berupa berkat rohani. Karena apa? Ini menunjukkan juga pada Injil Kristus yang udah ditawarin pada semua bangsa. Makanya luar biasa banget waktu kita dengerin dari khotbah-khotbah sebelumnya, itu tentang bersaksi. Menjadi berkat itu tuh nggak bisa dilepaskan dari menginjil, menjadi hal-hal yang harus kita sampaikan untuk jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Karena kalau kita buka Alkitab, dan buka Alkitabnya tuh di ayat Kejadian 12 ayat 3, itu ada bintangnya. Kalau kita lihat di handphone, kalau nggak percaya teman-teman, kalau versi Alkitabnya di handphone, boleh deh dikasih kesempatan deh buka nih sama-sama Kejadian 12 ayat 3. Itu ada bintang kecilnya, coba dipencet bintangnya, itu ada ayat pembandingnya. Dan ayat pembandingnya itu ada di Galatia 3 ayat 8 yang bunyinya, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi ngomongin berkat ini bukan berkat jasmani tok, bukan berkat keuangan doang, bukan berkat materi doang, tapi juga tentang keselamatan yang dikasih waktu kita tuh tahu tentang Injil Tuhan. Dan nggak cuma di Galatia 8 ayat Galatia 3 ayat 8, tapi juga di Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi kayak seluar biasa itu loh. Kita tuh sebenarnya dipanggil, diberkati untuk jadi berkat, panggilan untuk kita bisa bersaksi, untuk kita bisa bantu orang-orang untuk kenal Tuhan dan nikmatin berkat. Berkat yang paling luar biasa adalah mengenal Tuhan. Berkat yang paling luar biasa adalah menikmati pribadinya yang luar biasa. Janji Allah pada Abraham yang sejak semula memberkati semua bangsa adalah waktu semua bangsa tuh bisa kenal dan tahu Injil keselamatan dan kemurahan Tuhan. Itu panggilan Abraham, tapi juga sebenarnya adalah panggilan kita.
itu berkat yang Tuhan kasih ke Abraham. Tapi itu juga berkat yang sama yang Tuhan bisa kasih ke kita. Dan bahkan luar biasanya, Tuhan akan memberkati orang yang kita berkati dan memberkati kita. Dan Tuhan akan mengutuk orang-orang yang mengutuki kita. Itu luar biasa itu loh. Jadi kayak jangan pernah kita tuh punya dendam. Jangan pernah kayak kita tuh punya hal yang nggak enak. Karena kita emang diciptakan sejak semula untuk jadi berkat buat banyak orang. Boleh tolong di next? Blessed to be a blessing. Tadi kejadian 1 sampai kejadian 12 ayat 1 sampai dengan kejadian 12 ayat 3 tadi udah sempat dibacain. Nah, di sini kita bisa baca secara utuh dan secara lengkap. Kejadian 12 ayat 1 disebutkan bahwa Abraham dipanggil Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi ngomongin waktu kita mau jadi berkat, waktu kita tahu kita harus bersaksi, waktu kita tuh tahu kita dipanggil Tuhan untuk bisa bagiin juga kabar baik, hal yang luar biasa, berkat keselamatan, berkat kebaikan, sesuatu yang bermanfaat buat orang. Itu ada requirement-nya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa yang diminta? Pergi. Ada tindakan aktif yang dimintakan. Ada pengutusan. Abraham diminta untuk keluar. Dari mana? Dari tempat tinggalnya. Nunjukin apa? Ini bisa bicara tentang keluar dari zona nyamannya kita. Keterpisahan dari hal-hal yang mungkin ngebuat kita merasa enjoy, udah happy, tapi kalau kita diminta untuk, aku kok harus melayani, aku kok harus memberkati orang, ngapain kok harus sibuk? Waktu kita mau jadi berkat, waktu kita mau dipakai Tuhan dan diperluas kapasitasnya, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Panggilan Abraham itu juga sama untuk kita semua terima, untuk kita bisa lakukan, untuk bisa memberkati banyak orang. Waktu kita bilang, Tuhan aku mau jadi berkat, tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, kalau kita nggak mau keluar dari zona nyaman kita, ya nggak akan pernah bisa. Tetap di tempat lama, tetap di area yang sama, tetap di hal yang membuat kita terkungkung atau terikat, ya nggak akan pernah kemana-mana. Lalu di kejadian 12 ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ngomongin tentang kemasyuran, ngomongin tentang kemakmuran, itu sebenarnya bukan cuma orang melihat kita luar biasa, terkenal dan ternama, tapi seharusnya orang bisa melihat dan mengenal Tuhan melalui hidup kita. Ada pertumbuhan, ada pertambahan, ada berkat. Dan waktu semua itu dikasih, dan orang lihat kita bisa jadi berkat, di situ harusnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya sesuatu, tapi harusnya Tuhan yang dibesarkan. Lebih dari apa yang bisa kita bayangkan dan kita punya. Terus di kejadian 12 ayat 3, Tuhan di dalam kita. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Luar biasa loh. Abraham ini kayak jadi kunci. Kayak kita juga jadi kunci. Orang bisa diberkati lewat hidup kita. Orang bisa rasain apa yang kita bisa rasain duluan gitu. Kenikmatan pribadinya Tuhan. Waktu kita bisa mau bagiin itu. Jadi jangan pernah kita ngasal hidupnya. Jangan terus sembarangan benci orang. Jangan pernah mengutuki orang. Karena Tuhan tuh pakai kita untuk jadi saluran. Tuhan udah memeluk kita, udah menjadikan kita luar biasa, kesayangannya, rasain kebaikannya. Jangan pernah sembarangan untuk hidup kita, untuk gak memberkati orang gitu. Jadi, jangan pernah sia-siakan, dan terus fokus untuk bisa jadi berkat. Boleh tolong di next? Saya nggak bacain yang tadi ayat, tadi ada 2 ayat sebetulnya dari kejadian 27 ayat 29 dan bilangan 24 ayat 9. Untuk mempersingkat waktu, di situ juga intinya sama bahwa ayatnya mirip dari kejadian 12 ayat 3 itu. Nah, sekarang next-nya adalah kita itu punya goal, punya tujuan untuk jadi berkat. Dan jadi berkat itu tuh nggak gampang, berat. Harus keluar dari zona nyaman, harus ngelakuin sesuatu yang mungkin kayak kita nggak happy, keegoisan kita, kedagingan kita juga harus dikikis. Ayatnya ada di 2 ayat ini.
1 Petrus 3 ayat 9 dan 1 Korintus 4 ayat 12. Bunyinya, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kita dipanggil untuk apa? Untuk memperoleh berkat. Tapi mundur dulu nih. Sebelumnya dibaca dulu, hendaklah kamu memberkati. Jadi ini nih kayak dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Waktu kita mau terima berkat, ya jadi berkat. Waktu kita mau jadi berkat, ya kita pasti udah dulu diberkati gitu. Jadi nggak perlu takut kita nggak terima berkat, nggak perlu takut kita nggak diberkatin, tapi waktu kita juga udah full dan punya banyak berkat, jadilah pemberi berkat, jadilah saluran berkat. Dan jadi berkat itu tuh nggak enak. Kalau kita jadi berkat, kadang suka disalahpahami sama orang. Duh, sok banget sih, sok baik lah, sok punya lah. Kayak pekerjaan tangan itu berat banget. Kadang dimaki-maki lah. Tapi ini semua harus kita tanggung dengan sabar. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Tetap jadi berkat, sekalipun berat. Emang nggak mudah, emang nggak gampang, tapi percaya, waktu kita punya ketaatan, waktu kita mau genapin apa yang Tuhan mintakan, Tuhan yang panggil, Tuhan yang bertanggungjawabkan. Jadi jangan pernah mundur untuk jadi berkat, karena ini panggilan Tuhan untuk diberkati dan jadi berkat. Untuk slide yang terakhir, boleh tolong di next. Kayak, wah happy slide terakhir gitu ya. Oke, diberkati untuk jadi berkat. Gitu. Kunci jadi berkat apa? Berkat itu tuh memang gak gampang ngomongin tentang berkat. Kadang kayak mau, terima. Tapi nggak cuma terima. Waktu kita terima, take, kita juga harus bisa give. Take and give. Kayak makanya tadi si Danau Galilea itu, karena dia take, dapat dari Sungai Yordan, terus dia bagiin, ada kehidupan di sana. Tapi waktu kita cuma mau terima, kayak laut mati kan kadar garamnya tinggi dan nggak ada kehidupan. Jangan sampai kita kayak jadi kayak gitu. Nah, untuk jadi punya untuk jadi pribadi yang punya kerinduan untuk bisa memberkati atau kunci jadi berkat adalah ini, ada 3 hal yang utama yang saya catatkan di sini. Yang pertama, perlu taat untuk jadi berkat. Untuk jadi berkat itu tuh perlu K di tengahnya, perlu Kristus di tengah kita, supaya hidup kita tuh nggak jadi berat. Kehilangan K doang di tengah kita, itu bisa jadi beda makna. Dari berkat jadi berat. Kayak, ya iya, masa kita mau hidup kita jadi berat? Kan nggak mungkin gitu. Ya kalau kita nggak melibatkan Tuhan, nggak ada Kristus dalam kita, ya kita nggak bisa jadi berkat. Yang ada hidup kita jadi berat. Makanya kayak kalau kita mau jadi berkat, kita rindu untuk bisa jadi berkat, ya pastikan hidup kita tuh dekat dulu, dipenuhi sama Kristus dulu. Kristus ada dalam kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita, baru bisa jadi berkat. Kalau Kristus nggak ada di tengah kita, jangan ngarep jadi berkat. Karena apa? Nggak mungkin jadi berkat, nggak ada K-nya, yang ada berat. Dan yang kedua, kita tuh nggak akan pernah bisa bagiin apa yang kita nggak punya. Jadi makanya kita harus penuh dulu sama kasih karunia-Nya. Kita nggak mungkin bisa bagiin kebaikan Tuhan kalau kita nggak ngerasain duluan. Kayak misalkan kalau kita pernah makan steak paling enak, misalkan di restoran A gitu, kita akan pasti dengan otomatis, dengan naturalnya bilang, itu tuh enak banget gitu. Karena kita tahu, kita pernah ngerasain, kita pernah ngalamin, kita pernah punya pengalaman itu. Terus kita bisa cerita dengan natural dan alami. Tapi kalau kita nggak pernah mengalami itu, kita nggak akan pernah bisa cerita. Dan sayang banget, waktu kita cuma tahu, cuma teori doang. Kita harusnya bisa alami, dan setiap kita harusnya bisa jadi berkat, karena kita udah dipanggil untuk diberkati lebih dulu. Dan yang terakhir, yang terpenting, lebih dari semua berkat materi, iya, Tuhan adalah berkat itu sendiri. Dan berkat itu sebenarnya adalah seorang pribadi. Lebih dari semua hal yang kita bisa terima, keuangan kita, kesehatan kita, hubungan kita,
kita udah diberkati dari pribadinya. Tuhan menebus kita, Tuhan datang sama kita, dan Tuhan selalu menyertai kita. Pribadinya itu, sumber berkat itu, semuanya itu kita bisa nikmati dan alami karena Dia yang terlebih dahulu memenangkan kita. Dia terlebih dahulu datang sama kita dan kasih segala yang terbaik buat kita. Kalau Tuhan yang Raja, yang maha segala-galanya aja tuh rindu ninggalin zona nyamannya dari surga untuk datang dan ngeberkatin kita. Masa iya kita yang udah dipanggil untuk jadi saluran berkatnya terus diem-diem aja dan gak mau lakuin apa yang ia minta? Sayang banget. Kayak kalau pertanyaannya terus teman-teman, terus aku harus mulai dari mana? Aku harus gimana? Mulai dari apa yang ada di tangan kita. Mulai aja dulu. Dari kata-kata, dari postingan Instagram kita, atau postingan sosial media, dari TikTok, atau dari manapun. Dari tindakan kita sehari-hari. Karena kita adalah kitab yang terbuka. Karena mungkin cuman kita yang bisa tolong, atau mungkin lewat hidup kita, orang-orang di sekitar kita tuh bisa melihat atau mengenal Tuhan. Tuhan nggak pernah bisa dibatasi oleh apapun. Kalau Tuhan mau pakai kita untuk tolong orang itu, untuk mengenal orang, untuk memperkenalkan orang-orang itu ke Tuhan, jangan pernah batasi. Kayak ngerasa nggak mampu, yang tadi di awal yang pernah dijelaskan. Selama masih ada kesempatan, selama masih ada nafas kehidupan, jangan pernah sia-siakan. Waktu kita udah diberkati luar biasa, yuk jadi berkat, yuk. Yuk mau jadi dampak, mau memberikan kebahagiaan buat setiap orang, mau bermanfaat buat banyak orang, sebab kita udah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saya ajak teman-teman malam hari ini untuk bisa renungin betapa baiknya Tuhan, betapa banyaknya berkat yang udah Tuhan kasih. Saya ajak teman-teman untuk bisa berdoa malam hari ini. Kita sama-sama renungkan, Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih buat malam hari ini Tuhan, kami boleh belajar sekali lagi Tuhan, kami mau merenungkan kembali Tuhan, banyaknya berkat dan banyaknya karunia yang telah Tuhan berikan pada kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tuh sebenarnya nggak layak menerima segala sesuatu yang terbaik Tuhan. Bahkan pengorbananmu, penebusanmu atas kami, itu adalah berkat yang terindah Tuhan. Tapi kau lakukan itu buat kami Tuhan. Dan kami nggak mau terima itu, terus kami simpan itu dalam hati kami, dan kami nggak membagikannya. Kami nggak mau Tuhan jadi egois Tuhan. Kami mau belajar untuk jadi penerima berkat-Mu dan membagikan berkat itu Tuhan. Kami mau bisa jadi pelaku firman-Mu, membagikan juga berkat itu ke lebih banyak orang. Bapa, kami mau belajar Tuhan untuk bisa berdoa, untuk bisa punya kerinduan, untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa lebih banyak lagi buat Tuhan. Mungkin kami terlalu takut Tuhan hari-hari ini. Kami harus gimana? Aku nggak tahu Tuhan untuk bisa berbuat apa, untuk bisa memenangkan orang. Tapi malam hari ini kita sama-sama diingatkan bahwa lewat doa kita itu berkuasa. Lewat kata-kata kita itu bisa mengubahkan. Bapak, aku berdoa Tuhan buat semua anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Aku berdoa, aku percaya Tuhan bahwa nggak kebetulan Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini untuk mendengarkan firman ini, kebenaran firman-Mu. Kami telah diberkati luar biasa untuk jadi berkat. Bapak kiranya berkati anak-anak-Mu ini untuk jadi pembangun kegerakan Tuhan, untuk bisa berkarya buat Tuhan lewat apapun yang dilakukannya, lewat setiap tindakan, kata-kata, doa, atau apapun yang dikerjakan lewat pekerjaannya. Lewat setiap apapun Tuhan singkapkan lebih lagi apa yang harus mereka lakukan. Tuhan tolong, Tuhan kobarkan api dalam diri setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pakai kami untuk jadi alat-Mu, membangun generasi ini untuk cinta Tuhan, balik lagi kembali merasakan hadiratnya Tuhan, untuk bisa kembali merasakan lagi Tuhan sukacitanya Tuhan, dan membagikan itu ke banyak orang Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu Kau nyatakan Tuhan, dan kami nggak mau Tuhan kuasa-Mu dan kasih-Mu itu berhenti di kami. Kami mau Tuhan membagikan kasih-Mu itu ke lebih banyak orang. Pakai kami Tuhan, bakar kami Tuhan dengan api-Mu. Roh Kudus-Mu kuasai kami Tuhan. Roh Kudus, Kau berikan hikmat pada kami, supaya kami tahu Tuhan harus melangkah seperti apa, harus berbuat apa. Tuhan penuhi kami, tinggallah dalam kami Tuhan, supaya kami tahu apa yang harus kami kerjakan, supaya kami tahu apa yang harus kami buat,
Tuhan ampuni Tuhan segala dosa kami. Tuhan layakkan Tuhan kami supaya bisa menjadi pelaku firman-Mu, supaya bisa menjadi alat-Mu, dan menjadi berkat buat lebih banyak orang. Kami mau Tuhan menjadi penggenap visi dan tujuan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Kau pakai menjadi alat-Mu, menjadi saluran-Mu. Hikmat-Mu ada atas kami Tuhan, Roh Kudus-Mu memateraikan hidup kami Tuhan, Roh Kudus-Mu telah berbicara pada kami, dan jangan berhenti sampai saat ini Tuhan, tapi terus bekerja dalam kami, dan Kau menangkan kami, Kau juga memenangkan lebih banyak orang melalui kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menerima berkat firman ini, kami percaya kami Kau pakai dan Kau panggil untuk jadi berkat, berkat-Mu melimpah atas setiap kami, dan berkat itu juga yang akan menggerakkan kami untuk bisa jadi berkat ke lebih banyak orang. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat kemanapun Kau pergi dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami berdoa. Amin.